Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh @penulismalam94. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh iya, di dalam cerita ini nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Perumahan Angker Bekas Penjajahan. Pada awal tahun 1980-an, sejumlah masyarakat dibuat resah dengan maraknya kabar Petrus atau kepanjangannya dari penembakan misterius di sejumlah daerah. Konon kabarnya Petrus itu sendiri adalah gerakan terorganisir yang sengaja dibuat di zaman Orde Baru pada saat pemerintah Bapak Soeharto. Bukan tanpa alasan gerakan itu disebut Petrus oleh masyarakat. Alasan utama dinamakan Petrus karena si pelaku penembakan tidak pernah tertangkap atau terungkap identitasnya. Dan alasan berikutnya adalah jenazah korban Petrus pun hilang dengan misterius. Sebenarnya tujuan utama Petrus adalah menekan tingkat kriminalitas di Indonesia yang saat itu sedang tinggi dan beredar isu jika gerakan tersebut ingin memberantas para pemberontak yang dianggap cukup berbahaya bagi kepemerintahan Bapak Soeharto. Wallahu alam. Hal lain yang menarik untuk kita simak di zaman Orde Baru adalah anggapan orang-orang yang memiliki tato dianggap sebagai bentuk tindak premanisme atau erat kaitannya dengan kriminalitas. Padahal aku sendiri sih kurang setuju dengan anggapan ini. Menurut aku pribadi, tato adalah sebuah bentuk seni rajah yang sebenarnya sudah dipakai ratusan bahkan ribuan tahun lalu oleh suku nenek moyang di wilayah tertentu sebagai simbol atau bentuk identitas kelompok. Salah satu contohnya yang banyak kita kenal adalah suku dari pedalaman Dayak. Karena adanya anggapan miring itulah tidak sedikit pula orang-orang yang memiliki tato ikut dalam buruan si penembak misterius, walaupun mereka yang memiliki tato saat itu tidak terlibat kasus kriminalitas ataupun premanisme. Oh ya, ada sedikit cerita kesaksian dari Om Mimin yang biasa Mimin panggil Mang Adi. Dia ini mempunyai tato di kedua lengan dan betisnya. Ia sampai harus rela kulitnya melepuh karena dihilangkan paksa dengan cara disetrika. Karena takut jadi buruan Petrus dan selama dia masih punya tato, Mang Adi ini benar-benar tidak berani buat keluar rumah tanpa mengenakan pakaian yang menutupi tatonya tersebut. Nah, itu tadi sedikit penjelasan buat teman-teman yang belum mengetahui apa itu Petrus. Dan cerita singkat dari Om Mimin bagaimana sih suasana saat di masa-masa Petrus kala itu. Sekarang kita langsung masuk ke dalam inti ceritanya. Berlatar tahun 1996-an, sebut saja namanya Kak Vita, tetangga tepat sebelah rumahku, yang saat itu ia baru saja pindah rumah. Kak Vita ini tinggal bersama kakak perempuannya, Kak Grace, dan anak laki-laki Kak Grace yang masih kecil. Keluarga Mama dan keluarga Kak Vita ini bisa dibilang langsung akrab saat awal Kak Vita dan kakaknya pindahan.
karena Mang Adi dan Papa ikut membantu mengangkat barang-barang sewaktu pindahan mereka. Selain itu, setelah sedikit berbasa-basi, ternyata Kak Vita dan kakaknya merupakan orang asli Manado, yang mana masih satu kampung dengan papaku. Singkat cerita, hubungan baik di antara keluarga Mama dan Kak Vita ini dari hari ke hari semakin terjalin baik. Kak Grace pun tidak segan meminta bantuan Mama, sekedar menitipkan anak laki-lakinya yang sebut saja namanya Ray di rumahku, karena Kak Grace dan Kak Vita ini sedang bekerja. Saat baru-baru pindahan, keluarga Kak Vita ini memang belum punya ART buat jagain anaknya. Mungkin saja belum dapat ART yang pas bagi mereka waktu itu. Sedikit gambaran personal dari Ray adalah anak laki-laki berusia 7 tahun, pendiam dan bisa dibilang kategori bukan anak yang aktif. Membuat Mama dengan senang hati menerima Ray ini sering dititipkan di rumahku. Namun ada sedikit keanehan yang Mama perhatikan dari gelagat tingkah laku Ray. Ternyata setelah diamati, Ray ini suka bermain dan berbicara sendiri. Karena umur abangku Miki dan Ray ini sepantaran, Mama seringkali menyuruh abangku Miki untuk mengajak Ray bermain bersama, supaya Ray ini tidak suka berbicara sendiri atau asik bermain sendiri. Awalnya Miki menurut saja apa yang diperintahkan oleh Mama untuk mengajak Ray bermain. Tetapi lama-kelamaan Miki malah enggan untuk bermain bersama Ray. Miki bahkan pernah sampai lari ketakutan karena melihat kedua mata Ray yang tiba-tiba berubah menjadi hitam sangat menyeramkan. Mama pun saat itu antara percaya dan tidak percaya ucapan Miki mungkin saja hanya akal-akalan anak kecil yang sebenarnya tidak mau bermain bersama. Tetapi di suatu sore hari, Mama hampir dibuat terbelalak melihat Ray ini sedang berdiri sendiri di bawah pohon mangga, berbicara dengan sesosok pocong. Pergambaran pocong itu Mama ungkapkan seperti layaknya jenazah yang dibalut dengan kafan kumal, namun ada satu bekas titik di bagian tubuhnya yang seperti masih mengucurkan darah dan wajahnya benar-benar hancur. Untungnya sore itu bertepatan dengan munculnya suara azan maghrib yang membuat sosok mengerikan sekaligus menjijikan itu lenyap. Lalu Mama langsung menarik tangan Ray untuk segera pulang, karena sebentar lagi mamanya dan bibi Ray akan pulang. Lalu Mama pun sempat menanyakan kepada Ray, "Ray, kamu tadi bicara sama siapa sih? Lain kali jangan buat Tante panik. Tante nyari-nyari kamu. Lagian kamu kalau mau pergi keluar rumah harus izin ya sama Tante," ucap Mama seraya menakut-nakuti Ray supaya jerah. Tapi kemudian Ray sedikit pun tidak berbicara. Ia hanya menatap kosong ke arah Mama dan mulutnya kini menyeringai. "Ray, kamu ini kenapa sih? Jangan melihatin Tante gitu, serem tahu." Suara Mama agak sedikit meninggi. Ray langsung membuang muka dan tidak lama ia menarik-narik tangan Mama. Tante, kalau muka Ray kayak gini gimana? Tante takut gak?" Ketika Mama menoleh ke wajahnya Ray, benar yang dikatakan oleh Miki. Mata Ray berubah menjadi hitam semua tanpa ada bagian putihnya. Mulutnya kini menyeringai dan mengeluarkan darah segar. Mama pun langsung berteriak dan pulang ke rumah, membiarkan Ray tertinggal di belakang.
Dengan nafas mama yang masih tersengal-sengal, ia langsung masuk ke dalam rumah sambil beristighfar, berharap apa yang ia lihat tidaklah nyata. Dan benar saja, ketika baru masuk ke dalam rumah, ternyata sudah ada Reyang duduk menunggu di ruang tamu. Dan Jin kakakku menanyakan Reyang bukannya tadi sempat tidak ada di rumah. Mereka berdua sempat keheranan dengan pertanyaan mama, karena menurut keduanya Rey justru tidak kemana-mana dari tadi. Karena merasa semakin tidak beres dengan tingkah laku Rey, mama kemudian menanyakan sesuatu kepada Kak Grace saat ia menjemput anaknya. "Begini Kak Grace, maaf, bukan niat hati saya mau menyinggung. Cuma kok Rey ini suka bermain dan berbicara sendiri, Kak." Wajah Kak Grace berubah menjadi agak sedikit serius, dan ia menjawab pertanyaan mama dengan agak terbata-bata. Kak Grace juga menceritakan awal mula teror yang ia hadapi bersama dengan keluarganya yang bisa dibilang baru-baru saja terjadi. Pada tahun 1988, genap 2 bulan setelah Rey lahir, suaminya Franz dipindah tugaskan bekerja di kantor pusat yang berada di Tangerang. Karena Franz, suami Kak Grace ini, mempunyai kedudukan di perusahaannya itu, ia diberikan fasilitas sebuah rumah tingkat yang berada di kawasan Kompleks P Tangerang. Tanpa berpikir panjang, Kak Grace membawa serta anak dan adiknya Kak Vita yang saat itu baru lulus kuliah dan ingin mencari pekerjaan di luar daerahnya. Kesan pertama saat Kak Grace, suami beserta Kak Vita, pertama kali menginjakan kaki di perumahan itu, sebenarnya sudah merasa ada yang janggal. "Kak, kok perumahan di sini banyak yang belum pada jadi gini sih? Ya rata-rata memang hampir mau jadi, tetapi malah ada sebagian yang hanya baru saja memasang fondasi, namun seperti tidak dilanjutkan. Karena terlihat ada banyak tumbuhan, semak belukar, serta ilalang yang panjang menutupi," ungkap Kak Vita saat itu. Pertanyaan dan rasa penasaran Kak Vita dijawab oleh kakak iparnya Franz. Bangunan ini memang banyak yang belum jadi karena ada terkait permasalahan izin. Makanya dalam satu komplek perumahan hanya ada 4 rumah saja yang sudah siap huni. Salah satunya rumah dinasku dan 3 rumah lain di dekat rumah kita nanti. Mendengar hal itu membuat Kak Vita tambah dilanda rasa khawatir. Ia berpikir dan membayangkan takut-takut jika ada banyak ular atau orang-orang jahat ada yang bersembunyi di balik rumah-rumah kosong itu. Namun sang kakak Grace menenangkan hati Kak Vita untuk tidak terlalu overthinking. Singkatnya, masuk di hari yang kedua mereka menempati rumah dinas itu. Kak Grace dan Kak Vita langsung mendatangi 2 rumah yang letaknya tidak begitu jauh. Mereka membawakan sedikit kudapan sebagai tanda silaturahmi atau perkenalan tetangga baru yang mendiami rumah dinas sang suami Franz. Di rumah pertama suasananya agak sedikit mencekam. Bagaimana tidak? Walaupun mereka berdua bertamu di siang hari bolong, rumah tetangga pertamanya yang mereka singgahi terlihat kotor dan lembab. Terlihat juga ada banyak lumut yang menumbuhi di antara dinding rumah tersebut, dan banyak sarang laba-laba yang menambah suasana angker. "Kak Grace, ayo pulang yuk. Aku kok tidak nyaman ya ada di rumah ini," ucap Kak Vita mengibah kepada kakaknya. Kak Grace pun enggan menuruti kemauan adiknya.
Ia bersikukuh untuk harus berlaku sopan dan bersikap ramah kepada tetangganya, biar saling mengenal satu sama lain. Tidak lama mereka bercakap-cakap, ada suara dari dalam rumah itu yang berdehem. "Siapa di sana?" tanya seorang kakek yang langsung membuka pintu rumahnya. Sambutan kakek itu tidak ramah kepada tetangga barunya. Terdengar jelas dari pembicaraan si kakek, langsung mengusir Kak Grace dan Kak Vita menjauh dari rumahnya. Kak Grace dan Kak Vita langsung menuju ke rumah kedua yang hanya berjarak 30 meter dari rumah pertama. Di sana terlihat suasana rumahnya agak sedikit lebih baik dari rumah si kakek sebelumnya. Kini giliran Kak Vita yang memencet bel rumah kedua tersebut. Setelah 3 kali bel itu berbunyi, namun tidak juga nampak ada yang membukakan pintu. "Ayo Kak Grace, kita pulang. Pasti rumah ini kosong," ucap Kak Vita kembali merengek kepada kakaknya. Baru saja sekejap mereka membalikan badan, tepat di belakang mereka ada seorang ibu-ibu berusia sekitar 40 tahun yang memanggil mereka. "Tunggu, ada perlu apa ya kalian datang ke rumah saya?" ucap si ibu itu mengagetkan. Setelah memberitahukan maksud kedatangan mereka berdua, kemudian Kak Vita dan Kak Grace dipersilakan masuk ke dalam rumah si ibu-ibu tersebut. Di dalam rumahnya terlihat banyak furnitur dan peralatan rumah tangga yang bisa dibilang cukup mewah. Menurut pengakuan Kak Grace dan Kak Vita, si ibu ini terlihat sangat ramah dan lemah lembut. Si ibu pun sempat memperkenalkan suaminya dan 2 anak laki-lakinya yang mungkin berusia antara 17 tahun dan 10 tahun. Setelah berbincang-bincang dengan keluarga itu, Kak Vita dan Kak Grace pamit untuk undur diri karena hendak mengunjungi rumah terakhir yang kini jaraknya agak sedikit jauh, mungkin sekitar 200 meter ke arah belakang. Saat melewati jalan perumahan itu, ada banyak ilalang dan rumput-rumput liar yang menghiasi pandangan mereka. Di rumah yang ketiga bisa dibilang suasana rumahnya mirip dengan rumah pertama. Tidak terawat, lembab dan dipenuhi oleh beberapa tanaman liar di dalam pekarangan rumahnya serta lumut. Di depan rumah yang ketiga ini sekitar 15 menit mereka memanggil si pemilik rumah, namun tidak jua nampak pemiliknya. Akhirnya Kak Grace dan Kak Vita pun memutuskan kembali ke rumah dinas. Takutnya Ray sudah terbangun dari tidur siangnya. "Vita, kamu lihat ada security gak yang berjaga di sini? Kok sepertinya perumahan ini benar-benar terbengkalai ya?" tanya Kak Grace yang sedari tadi ternyata memperhatikan secara detail kompleks perumahan itu. Lalu Kak Vita pun hanya mengangkat kedua bahunya sambil menggelengkan kepala. Ia sendiri pun merasa jika perumahan itu menyimpan sebuah rahasia besar. Singkatnya malam pun tiba, Ray tidak henti-hentinya menangis tanpa mengeluarkan air matanya. Franz, papanya Ray, sempat membawa anaknya untuk pergi ke klinik. Namun menurut dokter, Ray tidak mengalami sakit apapun. Suhu tubuhnya pun normal. Si dokter mendiagnosa jika Ray yang masih bayi mungkin belum terbiasa dengan suasana tempat yang baru. Tepat di hari keempat, Ray yang kala itu masih saja terus rewel. Ketika malam hari tiba-tiba
rumah dinas didatangi oleh tamu. Karena saat itu sudah pukul 11 malam, Kak Vita mengintip dari celah jendela, memastikan siapa yang datang malam itu. "Kak Grace, sini Kak, cepat," ucap Kak Vita dengan sedikit berbisik. Ketika Kak Grace melihat, di luar sudah ada kakek-kakek yang mengusirnya. Kak Grace merasa awal kedatangan mereka ini diusir oleh si kakek, membuat Kak Grace membuka pintu dengan tatapan muka yang tidak ramah. "Mau ada apa ya datang ke rumah saya malam-malam?" tanya Kak Grace jutek dengan bertolak pinggang. Si kakek menatap tajam ke arah wajah Kak Grace dan berkata, "Anakmu itu sedang diganggu oleh penghuni yang ada di perumahan komplek ini. Segera bawa ke orang pintar untuk diobati. Kalian tidak perlu sok ramah untuk mendatangi rumah demi rumah yang ada di sini. Justru nanti kalian sendiri yang akan menerima teror dari makhluk yang tidak kasat mata," ucap si kakek dari luar rumah. Lalu terakhir si kakek berujar, "Sebaiknya kalian segera pergi dari perumahan ini kalau kalian mau anak kalian atau keluarga kalian selamat." Tanpa disuruh, kakek itu pun akhirnya berlalu pergi. Kak Grace hanya menatap heran tingkah laku si kakek yang dianggapnya sangat aneh itu. Sesaat setelah si kakek itu pergi, Kak Grace dikagetkan dengan tepukan dari adiknya. "Hei Kak Grace, kok melamun? Ayo masuk Kak." Kak Grace kemudian teringat akan ucapan si kakek misterius dan langsung melihat anaknya Ray yang sedang digendong oleh suaminya. Ajaib memang, tangisan keras Ray tiba-tiba berhenti sewaktu kakek itu datang, menurut pengakuan suaminya. Selang waktu 1 minggu berada di rumah dinas, keadaan Ray kecil saat itu memang semakin lama semakin mengkhawatirkan. Badannya menjadi sering demam karena kurang istirahat saat malam hari, dan juga tidak mau minum ASI. Akhirnya Kak Grace barulah ia mempercayai omongan si kakek itu. Lalu Kak Grace menghubungi kakeknya yang ada di Manado. Kebetulan si kakek Grace ini orang dianggap punya ilmu kebatinan di kampungnya. Lalu si kakek menerawang jika rumah dan sekitar komplek yang ditempati oleh cucu dan buyutnya adalah tempat pembuangan jenazah. Namun si kakek tidak menjelaskan secara rinci sebab mengapa dan bagaimana komplek itu dijadikan tempat pembuangan jenazah. Sang kakek kemudian meminta supaya cucunya menempelkan sapu lanang di setiap palang pintu, dan menyipratkan air yang didoakan sesuai dengan keyakinan Kak Grace. Setelah melakukan apa yang diperintahkan oleh si kakek, gangguan teror pada Ray pun sudah tidak ada. Namun kini teror mulai berpindah ke Kak Vita. Pada pukul 1 malam, Kak Vita selalu terbangun karena mendengar suara tembakan berkali-kali di dekat rumah. Kak Vita sempat sampai meminta kakak iparnya, Franz, untuk menemani mengecek ke daerah di sekitar rumah asal si sumber suara itu. Ketika mereka berdua melihat, ternyata tidak ada suatu apapun yang nampak di situ. Franz pun langsung mencari security perumahan untuk menanyakan hal menegangkan malam itu. Namun tidak ada satupun satpam atau security yang terlihat ada di pos jaga. Tidak habis akal, Franz pun juga mencari orang di sekitar kompleks perumahan.
yang awalnya ia ingin mencari tahu mengenai suara tembakan misterius pada malam hari. Beruntungnya tak jauh Franz berjalan dari kompleks rumahnya, ia menemukan sebuah warung yang kemudian Franz membeli 1 buah minuman kaleng dan memulai percakapan dengan si pemilik warung. Dengan adanya sedikit percakapan berbahasa basi, Franz lalu menanyakan kompleks perumahan yang kini ia tempati. "Oh, komplek itu angker mas. Kalau orang sini sih pasti tidak akan ada yang mau tuh beli rumah di komplek itu, karena ya mereka sudah tahu asal-usul komplek perumahan itu sebelumnya." Franz seperti tercekat tenggorokannya. Ia menelan ludah dan menanyakan, "Bukankah komplek perumahan itu terbengkalai karena permasalahan izin, seperti yang orang kantor Franz katakan?" Si pemilik warung hanya tertawa kecil dan melanjutkan pembicaraannya. "Mas bukan orang sini ya? Jadi nggak tahu asal-usul komplek perumahan itu. Komplek perumahan yang Mas bicarakan ini sebelum dibangun menjadi perumahan, tadinya itu lahan kosong yang diisi sama pohon-pohon rindang. Bisa dibilang sekitar kawasan ini masih terlihat seperti kebun-kebun yang tidak terawat mas. Di tempat itu pula lah para penembak misterius atau Petrus melakukan eksekusi pembunuhan dan membuang beberapa jenazah sekaligus hanya dalam 1 liang lahat. Bahkan seringkali saya pun melihat banyak mayat mas bergeletak di pagi hari saat ingin mengambil kayu bakar," ucap pemilik warung menjelaskan. Rupa-rupanya si pemilik warung ini benar-benar mengetahui seluk-beluk dari perumahan ini. Secara rinci ia pun menjelaskan sebenarnya dari awal ketika mulai ada pengerjaan pembangunan kompleks perumahan di lahan bekas eksekusi Petrus tersebut. Alat beko yang digunakan untuk menggaruk tanah tidak sengaja membongkar bekas penguburan massal korban jenazah Petrus. Bukannya didoakan, karena tidak mau repot, tulang belulang itu pun ikut ditimbun di dalam tanah yang diratakan untuk perumahan. Sudah diberitahu untuk kedua kalinya oleh warga setempat, jika ingin supaya tidak ada halangan dalam pembangunan, selayaknya dilakukan ritual sedekah bumi sebagai bentuk upacara permisi ataupun kulonwon di tempat tersebut. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Ucapan warga tidak didengar para elit perusahaan kontraktor tersebut, sehingga di awal pembangunan saja sudah banyak memakan korban. Entah musabab korban yang terjatuh karena kakinya patah dari rumah lantai 2, kesurupan kejang-kejang. Bahkan ada pula seorang mandor yang sampai bunuh diri di kompleks perumahan itu. Alhasil sedikit demi sedikit para pekerja bangunan akhirnya mengundurkan diri karena tidak berani untuk melanjutkan pekerjaan di daerah itu. Dari sekian hektar luas kompleks perumahan itu, sayang hanya 4 rumah yang bisa dihuni. Itu pun tidak langsung laku. Menunggu sekitar 3 tahun kemudian yang dibeli oleh sebuah keluarga terdiri dari istri, suami, dan 2 orang anak. Setelah keluarga itu menempati rumahnya kurang lebih 2 bulan, keluarga itu membeli rumah yang berada di sampingnya untuk orang tua dari si suami. Namun naas istri suami beserta 2 orang anaknya mengalami kecelakaan maut yang menyebabkan mereka meninggal di tempat. Si kakak yang terlihat begitu sangat terpukul saat kejadian naas itu menjadi agak kurang waras. Ia seringkali ditemukan warga sedang melamun dan berbicara tidak jelas. Beberapa kali ia diantar kembali ke rumahnya oleh warga yang mengenali si kakek. Saat beberapa warga yang ingin mencoba masuk ke dalam rumah itu, mereka disambut oleh bau pesing dan bau seperti kotoran manusia, membuat warga mengurungkan niatnya dan memilih untuk pergi menjauh. Sebenarnya ada tanda tanya di benak saya kemana istri si kakek itu, karena setelah peristiwa kecelakaan yang merenggut nyawa anak beserta keluarganya,
Si nenek pun sudah sama sekali tidak pernah terlihat, ujar cerita si pemilik warung. Franz yang masih penasaran menanyakan mengapa tidak adanya security di komplek perumahan itu. Dan yang terakhir, Franz menanyakan apakah si pemilik warung mengetahui gangguan dari suara tembakan misterius. Pertanyaan terakhir Franz kembali dijawab dengan santai, namun detail oleh si pemilik warung. Oh, untuk si satpam sendiri, sudah jelas tidak ada yang betah, Mas. Saya berbicara begini karena saya kan sempat bekerja jadi keamanan komplek itu selama hampir 2 tahun. Jadi kurang lebihnya saya pahamlah gangguan-gangguan apa saja yang ada di komplek itu, termasuk bunyi tembakan, serta rintihan orang meminta tolong. Banyak pula sejenis siluman dan beberapa bangsa lelembut yang sepertinya bekas dibuang oleh pemiliknya di dalam bentuk mustika-mustika di daerah perumahan itu. Pokoknya, wilayah itu benar-benar angker, Mas. Apalagi sekarang sudah terbengkalai. Pokoknya yang bertahan di komplek itu adalah si kakek dan penghuni rumah paling ujung itu. Untuk penghuni rumah paling ujung itu sendiri, dia hanya sesekali datang waktu dulu ya, Mas, pas saat saya masih jaga jadi satpam komplek. Saya sempat curiga, sepertinya rumah tersebut dijadikan tempat bertransaksi narkoba dan juga tempat penyimpanan obat-obat terlarang. Ya, cuma karena saya sendiri belum punya cukup bukti, dan lagi karena di sekitar situ angker, saya malas, Mas, buat mengintai rumah itu, tutup cerita si pemilik warung. Dirasa sudah mendapatkan informasi yang cukup, Franz kembali ke rumah dinasnya dengan langkah gontai. Franz bingung bagaimana ia menjelaskan kepada istri dan adik iparnya jika komplek perumahan tersebut ternyata cukup menyeramkan. Beberapa hari kemudian, Franz masih menyembunyikan rahasia itu kepada istrinya. Franz menunggu saat yang tepat agar ia bisa menjelaskan. Kondisi tempat yang dihuni mereka merupakan sarang demit. Ternyata keputusan Franz menyembunyikan rahasia tentang sejarah kompleks perumahan itu merupakan kesalahan besar. Di saat Franz pulang dari kantor, ia tidak menemukan ada istrinya di rumah. Franz menanyakan kepada Vita di mana istrinya itu, yang tidak biasanya ia meninggalkan rumah. Vita pun langsung menjawab jika kakaknya sedang bertamu ke rumah tetangga yang berada di sebelah rumah si kakek. Karena tadi Kak Grace ini diundang untuk merayakan ulang tahun anaknya. Tanpa berlama-lama, Franz langsung berlari ke rumah tersebut, mengingat ucapan si pemilik warung jika rumah itu sudah kosong tidak berpenghuni karena semua keluarganya meninggal dunia. Benar saja, saat Franz masuk terlihat rumah itu gelap dan kotor. Ia berteriak-teriak memanggil istrinya, namun tidak ada jawaban. Franz pun mencari-cari istrinya, Kak Grace, yang kemudian ditemukan di kamar utama, sedang tergeletak tidak sadarkan diri. Segera Franz membawa tubuh istrinya keluar dari rumah kosong itu. Kak Vita hanya mematung, tidak mengerti apa yang membuat kakaknya sampai tidak sadar, dan juga kakak iparnya begitu sampai panik. Setelah kurang lebih 30 menit, Kak Grace tidak sadarkan diri. Perlahan ia membuka matanya. Kak Grace kemudian menangis keras karena sangat terguncang dengan hal menyeramkan yang baru ia lihat. Kak Grace bercerita dengan terseduh-seduh jika sore itu ia diundang untuk menghadiri ulang tahun anak tetangganya. Kak Grace pun tidak menaruh curiga apapun. Di sana memang terlihat ada banyak orang memenuhi di dalam rumah. Setelah diperhatikan, orang-orang di sana tidak saling berbicara satu sama lain, dan bajunya terlihat kotor seperti terkena noda tanah. Tidak hanya itu, lama-kelamaan kepala Kak Grace pusing karena bau bangkai menyeruak kuat dari rumah itu. Kak Grace yang sudah tidak kuat dengan bau bangkai meminta untuk segera pulang.
namun langkah kakinya seperti tertahan oleh sesuatu. Ia melihat ke bawah, ternyata para tamu itu tidak memiliki mata kaki atau bisa dibilang mereka melayang. Kak Grace yang sudah ketakutan kini diperhatikan wajah asli si pemilik rumah yang juga sudah hancur. Bahkan si anak bungsu keluar dari kamarnya sambil menyeret tubuhnya menggunakan kedua tangannya dengan wajah yang sangat hancur dan setengah tubuh yang terpotong. Si ibu juga tidak kalah menyeramkannya. Kepalanya terlihat miring ke samping, seperti tidak memiliki tulang leher, dan mulutnya menganga lebar. Kak Grace yang sudah tidak kuasa melihat pemandangan mengerikan itu, akhirnya tergeletak pingsan, tidak sadarkan diri. Merasa ada yang semakin tidak beres di rumahnya, Franz, Vita, dan Grace kemudian setuju memanggil kakek Kak Grace dari Manado untuk ritual pengusiran setan di rumah dinas. Singkat cerita, sang kakek dan mama dari Kak Grace pun tiba di Tangerang. Si kakek yang ketika baru saja sampai langsung menyiapkan beberapa peralatan untuk melakukan ritual adat Minahasa. Mulutnya si kakek merapalkan sesuatu dan kini ia melakukan tarian menurut kepercayaan adat. Ritual tarian adalah bentuk penolakan dari roh-roh jahat. Serta akhir dari acara ritual itu menempelkan beberapa tumbuhan yang dipercaya juga bisa mengusir roh tersebut di setiap sudut rumahnya. Si kakek berpesan kepada seluruh anggota keluarganya agar tidak perlu mengunjungi rumah siapapun di komplek perumahan itu karena akan berbahaya. Hari ke hari setelah pengusiran roh di rumah dinas itu, gangguan di dalam rumah memang tidak pernah terjadi. Hanya saja sesekali masih sering terdengar bunyi suara tembakan agak jauh dari rumah yang ditinggali keluarga Franz. Selama mungkin hampir 4 tahun mereka menempati rumah itu. Franz, suami Grace, meninggal karena sakit gagal ginjal yang dideritanya. Otomatis karena suaminya Franz sudah meninggal, Kak Grace dan Kak Vita harus segera meninggalkan rumah dinas tersebut. Beruntung saat itu komisaris perusahaan tempat Franz bekerja memberikan kelonggaran waktu selama 6 bulan untuk Kak Grace dan Kak Vita masih diizinkan bertempat tinggal di rumah dinas. Namun keanehan mulai sering terjadi lagi. Kini Ray yang sedikit-sedikit sudah mulai aktif berbicara, ia seringkali asik bermain seperti ada temannya. Tidak jarang pula Kak Vita ataupun Kak Grace melihat Ray seperti berkomunikasi dengan sesosok pocong yang wajahnya hancur serta ada satu bekas titik tubuhnya yang mengeluarkan darah. Dan ya, titik di tubuh pocong itu seperti layaknya orang yang terkena tembakan. Kak Grace pun sempat menanyakan kepada Ray mengenai apa yang ia lihat. Namun Ray dengan santai menjawab itu adalah teman baiknya. Dan sosok itu mengaku akan terus berada di sisi Ray. Selain keanehan itu, Ray pun sering terlihat seperti tidak biasa. Ray bisa nampak ada di mana saja. Namun ketika dipanggil, itu bukanlah Ray yang asli. Ray pun seperti memiliki indera keenam yang kuat. Karena seringkali Ray memberitahu Kak Grace dan Kak Vita jika ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Kak Grace mengakui keanehan demi keanehan yang Ray alami berawal dari kematian sang ayah Franz. Bahkan 3 hari sebelum ayahnya Ray ini meninggal, Ray seperti sering memeluk sang ayah dan berkata, "Papa, kalau nanti Papa pergi jauh, jangan lupain Ray ya." Dan tidak lama sang ayah pun wafat. Ray belum sempat dibawa kepada eyang buyutnya di Manado karena pada umur Ray yang kedua tahun, kakek buyutnya sudah lebih dahulu berpulang. Kak Grace dan adiknya mencoba berpikir positif.
jika mungkin saja itu adalah teman hayalan Ray, yang mana seiring bertambahnya usia Ray, ia akan lupa dengan teman hayalan masa kecil yang menyeramkan itu. Kak Vita dan Kak Grace pun kemudian berpindah dari rumah dinas ke rumah kontrakan yang disewakannya selama 1 tahun, masih di kawasan Tangerang. Memang teror dan suasana mencekam sudah tidak pernah ada lagi, tetapi kini tingkah laku Ray yang semakin hari semakin aneh. Beberapa ART dibuat tidak betah mengurusi Ray ketika orang tuanya sedang bekerja, karena menurut mereka tingkah laku Ray ini seperti anak iblis. Ray pun tidak memiliki teman saat ia memulai pendidikan TK kecilnya. Karena Ray mendapat rundukan dari teman sebayanya, Ray harus berkali-kali dipindahkan sekolah. Rumah kontrakan Kak Vita dan Kak Grace pun tidak diperpanjang karena mereka mendapatkan intimidasi dari tetangga sekitar yang menolak kehadiran Ray sebagai anak yang bergaul dengan iblis. Ray sempat dibawa kepada orang pintar agar segera disembuhkan. Namun menurut penuturan sang orang pintar itu, keistimewaan yang dimiliki Ray adalah anugerah dari Tuhan, yaitu bisa memiliki indera keenam. Sebaiknya Ray tidak perlu diobati, karena kelak ketika Ray dewasa, Ray pun sudah mulai terbiasa dengan kemampuannya dan bisa membedakan mana dunia asli dan mana dunia gaib. Dan untuk sosok pocong sahabat khayalan Ray itu adalah korban dari salah satu penembakan misterius yang arwahnya masih bergentayangan. Tidak perlu khawatir, karena sosok itu sebenarnya tidak mengganggu Ray dan akan menjaga Ray. Tutup cerita Kak Grace kepada Mama. Mama pun mencoba memposisikan dirinya sebagai Kak Grace. Tidak mudah memang menerima kenyataan anak kita memiliki hal yang tidak dimiliki oleh orang pada umumnya, atau indigo. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Rumahan Angker Bekas Penjajahan. Semoga kisah ini bisa menambah pengetahuan buat kita semua. Dan semoga apa yang baik dalam cerita ini bisa dijadikan sebagai contoh dalam kehidupan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.